Halo sobat, buat kalian yang suka musik dan pengetahuan seputar tentang musik, cocok banget nih buat selalu pantengin channel Rencang ini. Karena di channel ini akan membahas seputar tentang band dan penyanyi-penyanyi populer. Tentunya sobat sering menyanyikan atau mendengarkan sebuah lagu kan, dari seorang penyanyi atau band, tapi ternyata nggak tahu nih, siapa dia, asalnya dari mana, backgroundnya seperti apa. Ini sebuah hal yang menarik untuk diketahui. Nah, pada video yang pertama ini, kami akan membahas sebuah band legendaris Indonesia yang sangat terkenal tentunya. Buat sobat yang bisa dibilang anak era 90-an, 2000-an, sangat tidak mungkin kalau nggak tahu band yang satu ini. Bahkan anak di era zaman sekarang aja, mereka pada tahu tentang band papan atas yang sangat populer dan masih eksis sampai saat ini, yaitu Slank. Slank adalah band inspiratif untuk band-band Indonesia. Oke, seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak bareng-bareng video berikut. Pada Desember 1983, anak-anak SMA perguruan Cikini Jakarta membentuk sebuah grup band yang nama awalnya adalah Cikini Stones Complex. Band ini dibentuk untuk mengekspresikan kesukaan mereka terhadap Rolling Stones yang dibungkawai oleh Bang Bimo Setiawan atau akrab dipanggil Bim Bim. Ini adalah cikal bakal dari Slank. Formasi Slank berubah-ubah sebanyak 14 kali perubahan hingga saat ini. Pada formasi awal ada Bimo Setiawan pada drum, Boy dan Kiki pada gitar, Abi pada bass, dan mempunyai dua orang vokalis yaitu Uti dan Willy. Sayangnya Cikini Stones Complex tidak bertahan lama lalu membubarkan diri. Tapi karena Bang Bim Bim masih ingin bermain musik dan untuk mewujudkan mimpinya itu, Bim Bim akhirnya mengajak kedua saudaranya yakni Denny dan Erwan lalu memulai langkahnya dengan personel baru sob, dan juga nama baru yaitu Red Evil dengan 4 personil yaitu Bim Bim pada drum, Erwan pada bass, Denny pada vokal, dan Kiki pada gitar. Ngerasa nggak cukup dengan satu gitaris, akhirnya Bang Bim Bim memutuskan untuk merekrut Bongki untuk menjadi gitaris tambahan Red Evil. Banyak teman-teman kampus mereka menjuluki mereka anak selengean karena sering tampil urakan dan sembrono. Nah, dari julukan selengean itulah awal mulanya nama Slank tercipta dan menggantikan nama Red Evil. Dengan formasi baru pula, yakni Bim Bim pada drum, Bongki pada gitar, Erwan pada bass, dan Denny pada vokal. Formasi Slank kembali berubah lagi karena ditinggal Erwan dan Denny yang merasa Slank gak ada kemajuan, tinggal sisa Bang Bim Bim dan Bongki. Dan kemudian Lala dan juga Abi datang untuk memperkuat Slank. Singkat cerita, ketika Slank akan mengikuti sebuah acara festival musik, 3 hari sebelumnya Lala dan Abi malah cabut meninggalkan Slank. Nah, di sini ada cerita unik nih tentang pertemuan Slank dengan Bang Kakak, vokalis Slank sampai saat ini, yang bernama lengkap Ahadi Wirasatriaji. Mungkin kalian baru tahu kali ini ya. Ternyata mereka saling mempunyai band masing-masing loh. Tapi karena band dari Bang Kakak nggak bisa mengikuti festival dan sering kehilangan personil, akhirnya Bang Bim Bim dan Bongki memutuskan untuk merekrut Kakak sebagai vokalis Slank. Karena memiliki gaya selengean yang sama, mereka memadukan gaya itu di dalam Slank dan ternyata membuahkan hasil yang sangat bagus, sehingga Slank merebut posisi ketiga dalam festival tersebut. Dan akhirnya Bang Kakak menjadi personil tetap Slank. Lalu Slank kedatangan personil baru yakni Pai pada gitar dan Indra sebagai keyboard. Mereka menambah gairah Slank dalam bermain musik. Mereka terus mencoba mengirim demo lagu ke berbagai label. Namun, semua itu ditolak. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang produser yaitu yang bernama Budi Susatyo. Setelah mendengarkan musik mereka yang menggabungkan antara pop, rock and roll, blues, dan etnik, Budi yakin bahwa musik mereka akan banyak disukai karena musik mereka berbeda dari yang lain. Keyakinan itu terbukti dari album pertama Slank, Sweet Sweet Hehe. Dengan hits Maafkan, itu meledak di pasaran dan itu pula yang menghantarkan Slank mendapatkan penghargaan pertamanya di BASF Award sebagai pendatang baru terbaik. Sejak saat itu, Slank mulai dikenal masyarakat seluruh Indonesia.
Setelah album Minoritas, Slank kembali lagi ditinggal 3 anggotanya sekaligus, dan tinggal Bang Kakak dan Bim Bim. Lalu mereka membuat album Lagi Sedih untuk mengutarakan perasaan mereka. Dengan dibantu Ivan pada bass dan Renol pada gitar, hingga akhirnya tahun 1996 terbentuk formasi ke-14, dan ini menjadi formasi terakhir Slank sampai sekarang, yang terdiri dari Kakak pada vokal, Bim Bim pada drum, Ivan K pada bass, Rido dan Abdi Negara pada gitar. Slank semakin populer dan mudah dikenal banyak orang karena karyanya yang banyak menciptakan lagu untuk mewakili suara rakyat tentang politik dan keadaan Indonesia. Slank memiliki kelompok penggemar yang fanatik yang dikenal sebagai Slankers dan menjadi band papan atas. Saking populernya, pada setiap festival musik atau konser musik pasti ada aja bendera Slank berkibar. Ya kan sob? Namun di balik suksesnya Slank, ternyata ada pengalaman pahit dari anggota mereka, di mana Bang Bim Bim dan Kakas pada saat itu sempat terjerumus memakai narkoba. Tanpa mereka sadari sebelumnya, hal itu malah membuat buruk keadaan dalam Slank. Mereka semakin urakan di atas panggung dan sering ribut dengan penonton. Pada suatu peristiwa, Slank konser di daerah Lubuk Linggau, Bang Kakak dan Bim Bim kehabiskan narkotika dan dalam keadaan sakau. Karena tidak ada barang seperti itu di sana. Bim Bim tidak bisa bangun ketika wartawan meminta wawancara. Hanya Kakak yang terpaksa dengan susah payah menyambut para jurnalis. Dari peristiwa itu mereka sadar bahwa hal itu sungguh buruk untuk Slank. Dengan semangat membara, mereka berdua berusaha berhenti memakai barang itu dengan rehabilitas, dan alhasil mereka berhasil dan sembuh. Kini, Slank membantah anggapan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba seorang seniman bisa lebih kreatif. Justru sebaliknya. Jika sobat adalah Slanker, pasti tahu dong lagu yang berjudul Balikin. Lagu itu ternyata bukan lagu tentang perasaan cinta sob, melainkan untuk narkotika. Berkat kegigihan mereka, Slank menjadi band papan atas, tur kemana-mana, dan sering juga ikut dalam program sosial untuk masyarakat Indonesia. Dan menjadi band dengan bayaran termahal di Indonesia loh, 500 juta per show. Fantastis bukan? Bahkan cerita Slank dirangkum dalam sebuah film untuk merayakan 30 tahun Slank berkarya dalam judul Slank Gak Ada Matinya. Kalau sobat belum menonton film itu, tonton aja, itu film yang penuh inspiratif. Di tahun 2021 ini, Slank sudah berusia 30 tahun. Terus berkarya Slank, lagu kalian selalu ditunggu para Slanker di mana-mana. Oke sobat, itulah tadi sejarah singkat dari Slank. Semoga video ini bisa menghibur buat kalian semua, terutama para Slanker. Tunggu video menarik yang selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.